Sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, lahir seorang lelaki bernama Suasa di Kampung Tua Tengah-Tengah. Ia merupakan putra dari pasangan Puang Appa dan Puang Masari, keluarga terpandang berdarah Tomadio yang kini dikenal sebagai wilayah Campalagi. Kemudian hari, Suasa lebih dikenal dengan sapaan akrab Puasa Naba. Namun murid-muridnya memberikan gelar kehormatan yang disebut atau yang dikenal sebagai anak kora. Dalam tradisi masyarakat Mandar, penyebutan gelar ini merupakan bentuk etika dan penghormatan tertinggi kepada seorang guru, sehingga sosoknya lebih lazim disapa dengan nama anak kora daripada nama aslinya. Anak kora kecil tumbuh dalam asuhan penuh kasih dengan postur tubuh yang kelak menjadi tinggi dan kekar. Selain menempuh pendidikan di sekolah rakyat, ia juga mulai mengasah ketangkasannya dengan mempelajari seni bela diri pencak silat di bawah bimbingan guru yang bernama Kanna Imalagani. Di sela-sela kesibukan belajar, ia dikenal sebagai pemuda yang rajin membantu usaha dagang orang tuanya. Pengalaman masa mudanya juga diperkaya dengan belajar ilmu pedang bersama sahabatnya yang bernama Pua Awe kepada seorang guru yang bernama Haji Hasan atau yang bergelar anak kora muda, yang merupakan murid langsung dari waliullah ternama Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lampir. Memasuki usia dewasa, tekad anak kora untuk menjadi lebih mandiri membawanya menjadi seorang pelaut pedagang. Dengan perahu jenis bakbo, ia mengarungi samudera, menjajakan komoditas khas Mandar seperti lipas sakbe, kopra, dan minyak kelapa hingga ke Kalimantan, Jawa, dan bahkan sampai ke Malaysia. Namun, pelayaran ini bukan sekedar urusan dagang. Di Pulau Bawean, anak kora menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap ilmu bela diri. Ia bahkan nekat menjual perahu miliknya demi bisa tinggal lebih lama di sana untuk mencari guru silat yang mumpuni. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Haji Abdul Latif, seorang guru yang menyepi di sebuah puncak gunung. Setelah anak kora merasa cukup menimba ilmu dari Haji Abdul Latif, anak kora kembali ke kampung halamannya di Kampung Tua Tengah-Tengah. Pada tahun 1954, atas desakan masyarakat, ia mulai membuka diri untuk berbagi ilmu. Ajaran silatnya tidak hanya menekankan pada teknik fisik, tetapi juga pengendalian emosi yang sangat ketat melalui prinsip Da Moloi Maitai Sara, yang artinya jangan gegabah dalam saat kesulitan. Murid-murid didikan anak kora diajarkan untuk tidak segera melakukan perlawanan terhadap sesama manusia. Mereka dituntut mengendalikan diri hingga batas terakhir, di mana respon refleks baru muncul jika lawan sudah bertindak sangat keterlaluan. Salah satu sisi unik yang mendasari ajaran anak kora adalah aturan pewarisan ilmunya. Berdasarkan pesan gurunya di Bawean, ilmu tersebut sejatinya hanya boleh diturunkan kepada anak kandung. Namun, untuk menampung minat masyarakat, anak kora menggunakan komitmen Sisumpah Lino Akhera, yang artinya bersumpah demi dunia dan akhirat, di mana setiap murid yang bukan anak biologis harus bersedia dianggap sebagai anak kandung dalam ikatan dunia dan akhirat.
Ikatan ini melahirkan semangat peluluaream atau artinya persaudaraan yang sangat kuat di antara ribuan muridnya. Dahulu, jumlah muridnya dicatat secara simbolis dengan memasukkan 1 biji merica ke dalam sebuah toples untuk setiap 1 orang murid. Meski kini catatan fisik tersebut telah musnah akibat suatu musibah kebakaran yang melanda kampung tua Tanga-Tanga. Sang guru besar anak Kora menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 November tahun 1989 di usianya yang sekitar 90 tahun. Ia dimakamkan di kompleks Pakuburan Sayyid atau Perkuburan Sayyid berdampingan dengan makam ulama penyebar agama Islam yang bernama Habib Muhammad bin Abdullah Jamalul Lail. Walaupun sejarah hidupnya masih berupa serpihan ingatan dari para murid yang tersisa, sosok anak Kora tetap dikenang bukan sekedar sebagai guru silat, melainkan sebagai guru kehidupan.